Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kali ini akan membahas sama-sama tentang lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pragmatics. Oke, jadi inilah scope atau ruang lingkup pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama adalah presupposition, yang kedua adalah pragmatic markers, yang ketiga politeness, dan yang keempat speech acts. Oke, preposition. When we use a referring expression like this, he or Jennifer, we usually assume that our listeners can recognize which referent is intended. Jadi kita punya asumsi sebelumnya kalau kita menyebutkan sebuah kata benda ya, misalnya dia proper noun, nama orang, oke? Ataupun deictic expression ya, seperti he, here. Nah, kita punya asumsi bahwa listener itu sudah mengetahui ya apa yang kita maksud. In a more general way, we design our linguistic messages on the basis of large-scale assumptions about what our listeners already know. What a speaker or writer assumes is true or known by a listener or reader can be described as a presupposition. Jadi presupposition itu sebenarnya adalah dalam bahasa Indonesia secara harfiah itu berarti sangkaan, oke? Prasangka ya, tentang apa yang sudah diketahui bersama. Oke, misalnya ini contohnya, hey, your brother is looking for you. Nah, misalnya ada ujaran dari seseorang, hey, your brother is looking for you. Berarti orang lain yang mendengar statement ini memiliki anggapan bahwa dia memiliki saudara laki-laki. Nah, inilah yang disebut anggapan ini yang dimiliki oleh pendengar, itulah yang disebut dengan presupposition. Anggapan juga bisa bervariasi ya, bisa lebih dari satu. Misalnya ketika ada yang bertanya, when did you stop smoking? Ya, when did you stop smoking? Kapan kamu mulai berhenti merokok? Kapan kamu berhenti merokok? Itu bisa kita beranggapan bahwa oh, dia pernah merokok. Ya. Atau yang kedua, dia tidak lagi merokok sekarang. Jadi bisa jadi dulu dia merokok, tapi sekarang sudah tidak lagi merokok. Jadi ada dua anggapannya ya, prasangkanya ya. You used to smoke, dulu kamu merokok. You no longer do so, jadi sudah tidak lagi ya. Oke. Ada juga presupposition yang dia memiliki kutub positif dan negatif, tapi presuppositionnya sama, true ya, truth. Nilai kebenarannya itu sama meskipun dia terdiri atas ada yang kalimat itu ada yang positif atau ujaran itu positif ataupun negatif. A sentence with its negative version and identifying which presupposition remain true in both ya, bisa jadi dua variasi ujaran ini tapi keduanya memiliki satu presupposition yang sama. Misalnya my car is a wreck dan my car is not a wreck ya, mobil saya adalah mungkin karena sudah tua dia menyebutnya wreck itu rongsokan
ya. Terus yang kedua, my car is not a wreck. Nah, presuppositionnya sama, I have a car, ya, seperti itu. Jadi meskipun satu bilangnya mobil saya bukan barang rongsokan, yang kedua mobil saya barang rongsokan, anggapannya atau prasangkanya sama, saya punya mobil. Ya, meskipun yang satu bukan atau negatif, yang satunya positif. Ya, saya kira bisa dipahami. Nah, inilah yang disebut dengan constancy under negation. Jadi meskipun dia negation atau negasi sebuah kalimat yang memiliki negatif form, ya, tetap dia konstan, tetap, ya, punya presupposition, ya, seperti itu. Oke, yang kedua adalah pragmatic markers. Sorry. Speakers have other ways of indicating how their utterances are to be interpreted. They can include short forms such as you know, well, I mean, I don't know, which are optional and loosely attached to the utterance. These can be used to mark a speaker's attitude to the listener or to what is being said. Speakers can use you know to indicate that knowledge is being treated as shared, and I mean to self-correct or to mark an attempt or to clarify something. Jadi pragmatic markers di sini gunanya untuk membuat indikasi bahwa ada share knowledge yang sudah sama-sama diketahui between speakers and listeners. Ya, bisa juga pragmatic markers di sini digunakan untuk membuat ujaran itu menjadi soft, lebih lembut, ya, gitu. Yang nantinya berdampak atau berimplikasi pada politeness, ya, rude or not being rude, ya. Nah, misalnya jadi pragmatic markers ini bukan cuma dipakai dalam ujaran atau tuturan lisan, tapi juga bisa di dalam tulisan, ya, bisa lisan bisa tulisan. Misalnya kalau dia tulisan di dalam sebuah puisi, ya, they had been reading something by Charles Wright, you know, the famous poet, and well, I mean, he is famous in America at least, but they didn't really understand it. Jadi di dalam statement ini ada kata I mean, ya. Kemudian ada juga kata well. Jadi well dulu, ya, sorry. Well. Nah, di sini digunakan kata well ini digunakan untuk mengalihkan dari sebuah informasi yang sudah disampaikan sebelumnya, ya. Kemudian kata I mean untuk menunjukkan, jadi pragmatic markersnya di sini I mean dengan well, ya, punya tujuan masing-masing. I mean digunakan untuk mengklarifikasi apa yang sudah disampaikan sebelumnya, seperti itu, ya. Jadi seperti kita itu membuat identifikasi tentang share knowledge, ya, antara kita sebagai penutur dengan pendengar. Bisa juga untuk membuat lebih beritme, lebih soft untuk diujarkan atau dituturkan. Kemudian di sini ada contoh berikutnya. Di sini sebuah dialog between Lee and Jane. I'm not very fond of Edinburgh. It's so drab and it's always cold there. Jadi penutur pertama ini mengungkapkan opini. Kemudian di reply,
oh, I don't know, I really enjoyed going to the festival there last year. Jadi kita baca dulu ya. By appearing hesitant about disagreeing, the speaker can signal a desire not to challenge the other speaker. It seems to be a new way of being polite in interaction. Jadi meskipun terjadi ketidaksepahaman, ketidaksetujuan, ya, tetap di situ tetap terjadi interaksi atau komunikasi yang soft, ya, yang menunjukkan kesopanan, politeness, ya. Dia mengatakan bahwa oh, I don't know. Dia ada pragmatic markersnya di situ, I don't know. Dia itu menunjukkan keraguan, ya, keraguan atas ketidaksepahamannya, ya. Oh, saya enggak tahu nih, ya, kalau orang Makassar bilang begitu biasanya. Oh, saya tidak tahu nih, tapi, nah, gitu. Jadi itu salah satu pragmatic markers di sini, salah satu tujuannya juga untuk mengungkapkan politeness in interaction. Oke, jadi disitulah pentingnya. Jangan langsung menyatakan tidak setuju gitu. Ya, mungkin saja pendapatnya si Lee ini benar, tapi kita juga punya pendapat lain. Nah, di situ antara pendapat kita dengan pendapat orang lain yang tidak sama, nah, pragmatic markers berperan. Oke? Membuat perbedaan itu tidak menjadi sebuah argumentation yang debatable, ya, seperti itu. Oke, kita masuk yang ketiga, politeness. Jadi politeness ini, jadi materi pragmatik itu ini sekedar overview saja, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah semantik, tidak begitu membahas terlalu dalam. Cuman perlunya kalian tahu di mana letak perbedaan antara semantic and pragmatics, ya. Oke. Politeness. Oke. We can think of politeness in general terms as having to do with ideas like being tactful, modest, and nice to other people. In the study of linguistic politeness, the most relevant concept is face. Your face in pragmatics is your public self-image. This is the emotional and social sense of self that everyone has and expects everyone else to recognize. Politeness can be defined as showing awareness and consideration of another person's face. Jadi, politeness itu sebenarnya intinya adalah sebuah cara, ya, bagaimana kita menyampaikan pesan melalui tuturan, melalui tulisan kepada orang lain dengan cara yang tactful, dengan cara yang nice, dengan cara yang modest, ya, seperti itu. Dalam ilmu pragmatik, politeness ini dikenal dengan istilah face, wajah, ya, seperti itu. Nah, face di sini itu adalah sebuah self image tentang seseorang dari sisi social and emotional yang dimiliki oleh setiap orang dan diharapkan agar orang lain itu bisa mengerti, ya, tentang self image kita. Jadi setiap orang itu saya, orang lain, ya, semua itu punya self image. Nah, itulah yang dinamakan dengan face. Oke. Face di sini ada dua, ya. Yang pertama itu face threatening act. You say something that represents a threat to another person's self-image. Jadi sebenarnya tidak berarti negatif di sini, ya. Threat ini sebenarnya
tidak dimaksudkan untuk hal yang begitu ekstrim, negatif ekstrim kan ya, tapi dia sebuah cara berkomunikasi yang tidak juga rude ya. Nah, ini penjelasannya. If you use a direct command and to get someone to do something, misalnya kita memberikan order atau perintah, komen kepada orang lain ya. You are behaving as if you have more social power than the other person. Jadi seakan-akan kita ini punya social power yang lebih daripada orang lain. Gitu. And you don't actually have that social power. You are not a military officer or prison warden. Then you are performing a face threatening act. Jadi kalau kita merasa diri kita ini punya social power yang lebih daripada orang lain, kemudian kita menggunakan tuturan memerintah, kita perintah orang padahal kita bukan orang yang punya kita tidak punya hak ya, atas itu. Authorized, kita bukan authorized man. Nah, itulah kita sedang menggunakan face threatening act. Ya, kita perintah orang tapi kita tidak punya hak untuk memerintah orang. Nah, kita berarti sedang using face threatening act kepada orang lain. Misalnya tadi seperti menyuruh ya, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah face saving act. An indirect request in the form associated with a question. Could you pass me that paper? Removes the assumption of social power. You are only asking if it is possible. This makes your request less threatening to the other person's face. Whenever you say something that lessens the possible threat to another's face, it can be described as a face-saving act. Jadi, kita menggunakan kalimat itu bukan dalam bentuk perintah, melainkan pertanyaan yang sebenarnya memiliki tujuan untuk menyuruh. Ya, tapi kita pakai dalam kalimat bertanya. Kita mengurangi social power kita. Nah, dan pada saat itu kita juga sedang menggunakan face saving act. Jadi orang tidak merasa terancam. Kita sebenarnya nyuruh, tapi bukan langsung gitu ya. Bukan langsung menggunakan kalimat perintah, tapi menggunakan kalimat bertanya. Nah, indikasinya kita mengurangi social power kepada orang lain dan kita tidak mengancam sebenarnya ya, tidak kita tetap menginginkan sesuatu untuk dilakukan oleh orang lain. Nah, face juga ada tadi itu secara garis besar ada face threatening act dengan face saving act ya. Penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya negative face. Negative face di sini tidak berarti bad, something bad. No. Itu negative face, the need to be independent and free from imposition. Jadi, keinginan seseorang untuk lepas dari imposition. Untuk to be free. Ya. Sedangkan positive face, the need to be connected, to belong, to be a member of the group. Jadi keinginan to be desired, to be accepted ya di dalam sebuah group member. So a face saving act that emphasizes a person's negative face will show concern about imposition.
Nah, misalnya antara face saving act dengan negative face itu bagus ya, maksudnya kita menghargai orang. Negative face itu menghargai orang, tidak menekan orang, seperti itu, tidak memerintah orang, itu ya. Kalau negative face kita sama-sama menghargai orang. Positive face juga seperti itu, tapi kalau negative face dia tidak, seakan-akan tidak menekan orang tersebut. Kita menggunakan markers ya, pragmatic markers, misalnya I'm sorry to bother you, maaf mengganggu ya, gitu. I know you're busy but, ya saya tahu kamu sibuk, tapi ya istilahnya pakai basa-basi dulu ya, antara face saving act dengan negative face. Okay. A face saving act that emphasizes a person's positive face will show solidarity and draw attention to a common goal. Jadi kalau kita menggunakan face saving act dengan positive face itu menunjukkan solidaritas ya. Misalnya pragmatic markersnya kita gunakan the same thing happened to me, ya saya juga ya, let's do this together, ayo mari sama-sama kita lakukan ya, yang menunjukkan pragmatic markers yang menunjukkan bahwa kita itu menerima seseorang ya, kita menganggapnya sama dengan kita. Nah, seperti itu. If you have grown up in a culture that has directness as a valued way of showing solidarity, and you use direct commands to people whose culture is more oriented to indirectness and avoiding direct imposition, then you will consider impolite. Jadi hati-hati, sangat culture orientation ya, sangat culture oriented. Masalah politeness itu tergantung dari budaya. Jika ada budaya yang lebih banyak menggunakan indirectness dibandingkan directness, terus kita berkomunikasi dengan orang tersebut yang budayanya indirectness, maka Anda itu dianggap tidak sopan. Ini semester lalu, ini juga ada hubungannya dengan sosiolinguistik, karena sangat culture oriented. Jadi yang masalah politeness itu ya, itu tergantung dari budaya di mana penutur itu berasal. Setahu saya di Toraja itu untuk penyebutan kepada seseorang dengan menggunakan ko itu dianggap biasa saja, meskipun misalnya yang menyebutkan ko itu address ke orang yang lebih tua, misalnya anak-anak ke orang tuanya dipanggil ko, itu kesannya seperti biasa saja. Tapi kalau budaya mungkin Bugis juga ya, saya dari Makassar, jadi saya bisa bilang kalau untuk dari suku Makassar menyebutkan ko itu tidak boleh untuk orang yang lebih tua. Kalau orang yang lebih tua ke orang yang lebih muda itu boleh saja ya, misalnya orang tua ke anaknya. Tapi kalau anak ke orang tua tidak boleh menggunakan ko. Gimana ko? Seperti itu misalnya ya tuturannya. Tapi kita harus menggantinya dengan yang lebih moderate, yang lebih modesty, yang lebih nice, itu ya, yang lebih sopan, seperti itu. Sangat-sangat culture oriented. Oke, ini yang terakhir, speech acts. We use the term speech act to describe an action that involves language, such as requesting, commanding, questioning, or informing. Jadi speech act itu adalah sebuah
action yang diformulasikan dalam bahasa ya yang bentuknya requesting, commanding, questioning, atau informing. If you say I'll be there at 6, jadi kalau ada yang mengatakan I'll be there at 6, you are not just uttering a sentence, bukan cuma mengatakan itu saja, but you seem to be performing that speech act of promising. Jadi kalau bilang, ya nanti saya di sana jam 6, kita bukan sekedar menyebutkan itu kalimat itu saja, tapi sebenarnya kita lagi melakukan speech act, yaitu promising, atau berjanji. We can define a speech act as the action performed by a speaker with an utterance. Ya. Speech act itu sebenarnya adalah sebuah aksi atau kegiatan yang diformulasikan ke dalam kalimat, dalam tuturan. Ya, seperti itu. Nah, misalnya sentence-nya itu ada misalnya ya, did you eat the pizza? Eat the pizza. You ate the pizza. Ini strukturnya ada yang interrogatif, ada yang imperatif, ada yang deklaratif. Beda ya masing-masing gitu. Did you eat the pizza? Nah, itu bertanya. Eat the pizza. Itu menyuruh. Kemudian you ate the pizza. Itu sekedar kalimat deklaratif, ya. Nah, dalam struktur interrogatif maka tentunya fungsinya question, bertanya. Kemudian dalam struktur imperatif atau menyuruh, ya itu memerintah, ya fungsinya memerintah. Kalau menggunakan kata please berarti request, ya. Kemudian you ate the pizza, strukturnya deklaratif atau pernyataan, maka fungsinya adalah menyatakan. Kemudian speech act itu dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah direct and indirect. Direct speech act, when an interrogative structure such as did you, is she, or can you is used with the function of a question, it is described as a direct speech act. When you seriously want to know the answer to is she wearing a wig, that utterance is a direct speech act. If we really don't know something and we ask for the information, we normally use a direct speech act, as in can you ride a bicycle. Jadi direct speech act itu sebenarnya secara langsung menyebutkan apa yang ingin kita ketahui. Misalnya bertanya, ya kita ingin mengetahui sesuatu, ya kita menggunakan structure yang apa tadi itu yang bertanya, ya yang interrogatif, itu yang direct, ya dimana tidak ada basa-basi, langsung saja. Kalau ada yang ingin kita tahu, kita ketahui, kita tanyakan, kita menggunakan direct speech act, ya. Kemudian indirect speech act, can you pass the salt? Misalnya ada lagi makan di kantin, terus ada yang bilang can you pass the salt? Can you pass the salt? Di situ diawali dengan kata can yang sebenarnya, ya kalau secara form dia hanya menanyakan ability. Tapi indirect speech act bukan cuma ingin mengetahui ability, tapi sebenarnya ingin menyuruh seseorang untuk mengambilkan garam, ya salt. Jadi ada request di situ. Bukan cuma ada
ada perintah di situ, bukan cuma ingin mengetahui sesuatu, tapi menyuruh atau meminta orang lain melakukan hal yang kita inginkan. Okay. In the second example, we are not really asking a question about someone's ability. We are using an interrogative structure to make a request. This is an example of an indirect speech act. Itulah tadi yang saya katakan ya. Sebenarnya kita nyuruh, tapi kita tidak pakai imperatif. Kita pakai interrogatif. Ya. Kita juga bisa menggunakan declarative structure to request something atau to order something. Misalnya, you left the door open. Misalnya di luar lagi dingin atau lagi hujan, lagi kencang angin, ya. Kemudian ada yang masuk, dia biarkan pintunya kebuka. Ya, kita katakan secara spontan, you left the door open. You left the door open. Itu cuma sebuah kalimat statement deklaratif, tapi sebenarnya indirectnya ingin menyuruh untuk menutup pintu yang terbuka tadi. Oke. Nah, inilah contoh dari indirect speech act. Jadi sudah jelas perbedaannya antara direct speech act dengan indirect speech act. Okay, that's all for the pragmatics part 2. If you have any comments or questions, just contact me as shown in below. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.